warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama Bu Endang untuk belajar IPA bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa silahkan. Berdoa cukup. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang bab usaha dan pesawat sederhana. Namun pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada pembahasan usaha dan energi. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada bab ini adalah menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia, serta menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita perhatikan mind mapping tentang usaha dan pesawat sederhana ini. Jadi di bab ini kita akan membahas tentang usaha, pengertian usaha, hubungan usaha dan energi, serta daya. Dan pesawat sederhana meliputi jenis-jenis pesawat sederhana yakni tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Yang terakhir adalah prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia, aktivitas manusia yang memerlukan otot, tulang, dan sendi. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang usaha. Usaha merupakan gaya yang dikerjakan pada suatu benda sehingga benda itu berpindah tempat. Sebelumnya perhatikan video berikut ini. Pada animasi berikut terdapat seorang anak yang mendorong meja sehingga meja tersebut berpindah tempat. Bandingkan pada animasi berikutnya. Ini ada animasi seseorang yang mendorong mobil namun mobil tetap diam. Dibantu oleh seorang yang lain, jadi dua orang yang mendorong mobil, mobil pun tetap diam. Jadi bagaimana usaha yang dilakukan oleh tiga orang tersebut? Setelah kalian menyaksikan video tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa usaha merupakan gaya yang dikerjakan pada suatu benda sehingga benda itu dapat berpindah tempat. Lalu bagaimana jika benda itu tidak berpindah tempat? Nanti akan kita jawab bersama. Nah, usaha ini dapat dirumuskan dengan rumus W sama dengan F kali S, di mana W merupakan usaha yang satuannya joule, W sama dengan work. Kemudian F atau force adalah gaya, satuannya newton. Dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Satuan usaha menurut sistem internasional atau SI adalah joule, dilambangkan dengan huruf J besar, satuan joule tersebut. 1 joule sama dengan 1 newton meter. Sedangkan menurut sistem CGS atau centigram second adalah ERG, di mana 1 ERG sama dengan 10 pangkat min 7 joule. Selanjutnya kita bahas tentang nilai usaha, di mana usaha akan berbeda-beda nilainya bila dalam keadaan yang berbeda. Yang pertama, jika gaya searah dengan perpindahan, usahanya akan bernilai positif. Dirumuskan dengan W sama dengan F kali S. Bisa dilihat pada gambar bahwa arah gaya searah dengan arah perpindahan benda, maka usaha ini bernilai positif. Sedangkan yang kedua, jika gaya berlawanan arah dengan perpindahan, maka usahanya bernilai negatif. Dirumuskan dengan W sama dengan negatif S kali S. Biasanya terjadi pada gaya gesek, karena gaya gesek arahnya selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Yang ketiga, jika gaya yang dilakukan tidak menghasilkan perpindahan benda, yang tadi kita bahas di awal, maka usahanya bernilai 0 atau W sama dengan 0. Misalnya pada saat
mendorong tembok. Tembok tentu tidak akan bergerak. Nah, ini merupakan contoh dari usaha bernilai 0. Yang keempat, jika gaya membentuk sudut dengan arah perpindahan, maka usahanya sama dengan hasil kali antara gaya yang searah perpindahan atau F1 dengan perpindahan atau S. Bagaimana maksudnya? Coba perhatikan gambar berikut. Gaya yang bekerja membentuk sudut theta. Gaya yang bekerja pada benda adalah F dan membentuk sudut theta. Maka yang dikalikan dengan perpindahan adalah gaya dikali cos theta, bukan gaya itu sendiri. Jadi dikalikan dulu dengan cos theta. Untuk mengetahui cos theta, kalian bisa melihat pada tabel matematika trigonometri ya. Jadi rumusnya usaha yang membentuk suatu sudut adalah W atau usaha sama dengan F kali cos theta kali S, di mana F adalah gaya dan cos theta adalah cos sudut yang membentuk, dan S adalah perpindahan benda. Selanjutnya kita bahas tentang hubungan usaha dan energi. Di kelas 7 kalian sudah pernah mempelajari tentang energi. Ada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, energi itu sendiri adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Besar usaha sama dengan energi kinetik dan perubahan energi potensial benda. Hubungan usaha dan energi potensial. Nah, kita tahu bahwa energi potensial adalah energi yang bekerja pada suatu benda pada ketinggian tertentu, ya. Apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan diangkat hingga ketinggiannya berubah, maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Misalkan pada ilustrasi berikut, ya, ada dua keadaan di mana ada perubahan ketinggian, yaitu maksud saya H1 dan H2. Nah, untuk mengetahui berapa usaha yang dilakukan oleh orang ini, maka kita dapat menggunakan rumus ini. W sama dengan delta EP, di mana rumus dari EP sendiri adalah M kali G kali H. Jika kita jabarkan, maka usaha yang dilakukan orang tersebut adalah W sama dengan EP2 min EP1. Dijabarkan menjadi W sama dengan M kali G kali dalam kurung H2 min H1. Di mana W atau work sama dengan usaha, satuannya joule. EP sama dengan energi potensial, satuannya juga joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan H adalah tinggi benda, satuannya meter. Kemudian yang kedua yaitu hubungan usaha dan energi kinetik. Di sini adalah usaha yang bekerja pada benda yang bergerak karena kinetik ini ya. Apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Misalkan pada ilustrasi berikut. Ada sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Kemudian diberi usaha, kecepatannya berubah menjadi 12 meter per sekon. Nah, untuk mengetahui berapa usaha yang bekerja, kita dapat menggunakan rumus ini. Ya. Jadi, rumus usaha yang bekerja pada benda yang bergerak adalah W sama dengan delta EK, atau usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Bila kita jabarkan, maka usahanya sama dengan EK2 dikurangi EK1. Dan kita jabarkan ke dalam rumus W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah kali MV1 kuadrat.
Di kelas 7 dulu kalian tentu pernah mempelajari energi kinetik, rumus energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat ya. Bila kita jabarkan, maka W atau usaha yang bekerja pada benda itu adalah setengah kali M kali dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, di mana W atau work sama dengan usaha, kemudian EK adalah energi kinetik, satuannya joule, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. V2 merupakan kecepatan benda sesudah diberi gaya, dan V1 adalah kecepatan benda sebelum diberi usaha ya. Kemudian di sini kita bahas usaha dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita tahu bahwa tadi gaya sebanding dengan usaha. Maka apabila semakin besar gaya, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, konsep usaha seperti ini dapat diterapkan dalam tolong-menolong dengan teman. Misalnya saat memindahkan meja dan kursi. Jika dilakukan dengan 1 orang dibandingkan dengan usaha yang dilakukan oleh 3 orang, maka akan lebih besar usaha yang dilakukan oleh 3 orang. Ini adalah konsep dari tolong-menolong tadi, dari usaha. Ini juga bisa kita lakukan dalam keluarga dan juga di lingkungan sekitar kita. Karena semakin besar gaya yang dikerjakan pada benda, benda akan lebih mudah berpindah. Selanjutnya, bagaimana dengan laju energi? Nah, laju energi setiap satuan waktu ini disebut dengan daya. Daya yang dilakukan benda yang melakukan usaha dalam setiap waktu dapat dirumuskan dengan P sama dengan W per T, di mana P ini adalah power sama dengan daya, satuannya joule per sekon atau watt. W adalah usaha, satuannya joule, dan T atau time adalah waktu, satuannya second. Perhatikan contoh soal berikut. Ini adalah contoh soal hubungan usaha dengan energi kinetik. Barang dagangan di toko bermassa 30 kg dipindahkan dengan kecepatan awal 2 meter per sekon menggunakan troli. Kemudian pemindahan dipercepat sehingga kecepatan menjadi 4 meter per sekon. Berapakah usaha untuk memindahkan barang-barang dagangan tersebut? Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita tulis diketahuinya dulu. Yang diketahui di sini massa 30 kg. Kita tulis M sama dengan 30 kg. Selanjutnya yang diketahui adalah kecepatan awal 2 meter per sekon. Kita tulis V1 sama dengan 2 meter per sekon. Selanjutnya yang diketahui adalah kecepatan kedua atau V2 sama dengan 4 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah usaha atau W, kita tulis W sama dengan titik-titik tanda tanya. Jawabannya kita menggunakan rumus W sama dengan delta EK, yaitu W sama dengan setengah kali M kali dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Kita tulis M-nya sama dengan 30, V2-nya 4, dan V1-nya 2. Kemudian kita hitung setengah kali 30 sama dengan 15 ya di sini. Kemudian 4 kuadrat sama dengan 16 kita tulis dalam kurung dikurangi 2 kuadrat sama dengan 4. Maka kita kita kurangi dulu yang ada di tanda kurung ini. 16 dikurangi 4 sama dengan 12, baru kita kalikan 15. Maka usaha untuk memindahkan barang-barang dagangan tersebut sebesar 180 joule. Ini ada latihan soal, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian dan tulis jawabannya di buku tulis. Seorang anak menendang bola yang semula diam dengan gaya 5 Newton sehingga bola berpindah sejauh 2 meter. Jika massa benda 200 gram, kecepatan gerak bola menjadi, karena di sini adalah usaha yang dilakukan pada benda bergerak, maka kita pakai rumus W sama dengan delta EK.
Namun yang dicari bukan W atau usaha, yang dicari adalah V2 ya, kecepatan gerak bola setelah dikenai usaha. Baiklah, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kata-kata yang terakhir yang dapat saya sampaikan di sini adalah semakin besar gaya, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Demikian juga semakin besar gaya yang dikerjakan pada benda, maka benda akan lebih mudah berpindah ya. Ini adalah sumber-sumber yang kita gunakan dalam PPT yang ada pada slide tersebut. Apabila ada yang ditanyakan, kalian dapat menghubungi guru kalian masing-masing, atau kalian bisa tulis di kolom komentar pada video ini ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Solid IPA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.